contoh ormas dan lembaga yang dibentuk serta direstui oleh penjajah yang dipimpin oleh mitra lokal. Itu ada 3. Yang ke-1 itu ormas keagamaan, 2 ormas kepemudaan, 3 ormas sosial. Ormas keagamaan itu berfungsi menghentikan perjuangan rakyat terhadap penjajah dengan cara mengeluarkan fatwa-fatwa yang menguntungkan penjajah. Kemudian pertanyaan ketiga, saya tanya begini. Bagaimana dengan pendirian Robito Alawiyah? Bukankah mereka juga mitra Belanda? Dan beliau jawab, Robito Alawiyah didirikan tahun 1928 dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Garis bawahi, mendapatkan pengakuan resmi. Dalam konteks hubungan dengan Belanda, Robito Alawiyah dapat dilihat sebagai bagian dari komunitas Ba'alawi yang memiliki interaksi kompleks dengan pemerintah kolonial. Beberapa individu Ba'alawi memiliki hubungan dekat dengan penguasa kolonial. Ada langkah pragmatis yang diambil oleh Usman bin Yahya sebagai mufti Betawi yang diangkat oleh penguasa kolonial sebagai langkah politik genosida mematikan gelora perjuangan pejuang kemerdekaan di wilayah Batavia ketika itu. Apakah Robito Alawiyah pernah berperang bersama pribumi melawan Belanda? Dijawab, Robito Alawiyah tidak pernah berperang bersama pribumi melawan Belanda. Bahkan, organisasi ini menimbulkan kontroversi tentang loyalis dan tujuan sebenarnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa Robito Alawiyah dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk menandingi pengaruh dan perjuangan NU dan warganya terhadap pendudukan pemerintah kolonial. Jadi pertanyaan pertama begini. Setelah penjajah hengkang dari tanah jajahannya, untuk tetap menguasai tanah bekas jajahannya, apa saja yang dilakukan? Dia jawab begini. 1. Mendirikan pemerintahan boneka. Penjajah dapat mendirikan pemerintahan boneka yang loyal kepada mereka, sehingga dapat mengontrol kebijakan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua, dapat membentuk ormas dan lembaga yang dipimpin oleh mitra lokalnya. Hal ini dapat menjadi strategi untuk mempertahankan kontrol atas wilayah jajahan. Dengan membentuk ormas dan lembaga yang dipimpin oleh mitra lokal penjajah, dapat memberikan keuntungan. 1. Dapat mengontrol masyarakat lokal dan mempengaruhi perilaku mereka yang bertentangan dengan tujuan dan program utama penjajah. 2. Mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang menentang penjajah. 3. Mengimplementasikan kebijakan penjajah di wilayah lain. 5. Membangun loyalitas masyarakat lokal atau imigran terhadap penjajah. Yang kelima, menggerus dan mematikan perjuangan kemerdekaan dari masyarakat pribumi terhadap penjajah. Ngeri kan? Ini salah satu kebiasaan penjajah yang biasa bangsa-bangsa Eropa ya, Inggris, Prancis, Belanda gitu. Kalau kayak Cina, terus kayak Jepang itu tidak termasuk. Jadi bangsa-bangsa Eropa lah biasanya ini. Bukan hanya sekarang seperti tadi, seperti Inggris, Prancis, Belanda, ya termasuk juga Spanyol, termasuk juga Portugal. Ini gayanya sama. Kemarin kan hadisnya pernah sudah baca ya, man sabiqomin fahuwa minhum. Jadi mereka itu akan punya strategi yang sama. Kalau orang sudah punya strategi yang sama, perilaku yang sama, ya fahuwa minhum, ya pasti bagiannya begitu. Itu bagian mereka semua, gitu. Ini secara umum. Kemudian dia melanjutkan bahwa contoh ormas dan lembaga yang dibentuk serta direstui oleh penjajah yang dipimpin oleh mitra lokal. Itu ada 3.
Yang ke-1 itu ormas keagamaan, 2 ormas kepemudaan, 3 ormas sosial. Ormas keagamaan itu berfungsi menghentikan perjuangan rakyat terhadap penjajah dengan cara mengeluarkan fatwa-fatwa yang menguntungkan penjajah. Kemudian ormas kepemudaan fungsinya itu untuk mengontrol dan mempengaruhi masyarakat adat di wilayah jajahan. Terakhir yang ketiga, ormas sosial. Dia berfungsi untuk mendapatkan dan menambah dukungan dari warga lokal atas pendudukan mereka di wilayahnya. Biasanya, hal ini dilakukan dengan cara bagi-bagi jabatan. Maksudnya, jadi warga-warga lokal itu dikasih jabatan, apakah jadi demang kayak, atau jadi lurah, jadi apa, sekarang pemimpin seperti keagamaan tadi, jadi mufti, seperti Utsman bin Yahya jadi mufti Betawi, kan itu bukan karena keilmuannya itu. Bukan karena dia punya prestasi secara keilmuan, enggak ada prestasinya dia itu. Jadi memang sengaja. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi tentang Utsman bin Yahya, ya. Ini yang pertama. Kemudian setelah selesai saya tanya ada pertanyaan kedua. Seberapa berbahaya pengaruh ormas dan lembaga lokal sebagai mitra penjajah bagi kemerdekaan sebuah bangsa? Kemudian teman saya jawab, pengaruh ormas dan lembaga lokal sebagai mitra penjajah dapat sangat berbahaya bagi kemerdekaan sebuah negara karena beberapa alasan. Antara lain, 1. Menghambat pergerakan kemerdekaan. Ormas dan lembaga lokal yang bermitra dengan penjajah dapat menghambat kemerdekaan dengan mempengaruhi publik, menghalangi aksi protes, atau bahkan bekerja sama dengan penjajah untuk menekan gerakan kemerdekaan. Yang kedua, mengkhianati kepentingan nasional. Ormas dan lembaga lokal yang bekerja sama dengan penjajah dapat mengkhianati kepentingan nasional dengan memprioritaskan kepentingan penjajah daripada kepentingan negara dan masyarakat lokal. 3. Membangun struktur kekuasaan yang tidak adil. Ormas dan lembaga lokal yang bermitra dengan penjajah dapat membantu membangun struktur kekuasaan yang tidak adil, di mana penjajah memiliki kontrol yang besar atas masyarakat dan negara. Yang keempat, mengganggu proses dekolonisasi. Ormas dan lembaga lokal yang bermitra dengan penjajah dapat mengganggu proses dekolonisasi dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal atau bahkan bekerja sama dengan penjajah untuk mempertahankan kontrol atas wilayah jajahan. Ini dilakukan dengan berbagai jabatan dan uang suap. Dan dalam sejarah, kita bicara fakta dalam sejarah, banyak contoh ormas dan lembaga lokal yang bekerja sama dengan penjajah dan menghambat pergerakan kemerdekaan seperti kolaboratorisme. Jadi beberapa individu atau kelompok yang bekerja sama dengan penjajah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan politik. Yang kedua adalah para pejabat masyarakat lokal seperti Pamong Praja dan lain-lain sengaja dipilih, didudukan dan diberikan kekuasaan untuk mempertahankan kontrol atas wilayah jajahannya. Kemudian pertanyaan ketiga, saya tanya begini. Bagaimana dengan pendirian Robito Alawiyah? Bukankah mereka juga mitra Belanda? Dan beliau jawab, Robito Alawiyah didirikan tahun 1928 dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Garis bawahi, mendapatkan pengakuan resmi. Dalam konteks hubungan dengan Belanda, Robito Alawiyah dapat dilihat sebagai bagian dari komunitas Ba'alawi yang memiliki interaksi kompleks dengan pemerintah kolonial. Beberapa individu Ba'alawi memiliki hubungan dekat dengan penguasa kolonial. Ada langkah pragmatis yang diambil oleh Utsman bin Yahya sebagai mufti Betawi yang diangkat oleh penguasa kolonial sebagai langkah politik genosida mematikan gelora perjuangan pejuang kemerdekaan di wilayah Batavia ketika itu. Tuh jawabannya. Kemudian saya tambahkan, jadi kan dalam kaidah dikatakan begini, likuli asarin sababin, walikuli sababin muhafidin, walikuli muhafidin aklin mudabarin, walikuli aklin mudabarin timamatihi. Setiap akibat itu ada sebabnya.
Setiap sebab ada pemicunya. Setiap pemicu ada dalangnya. Setiap dalang ada kepentingannya. Maksud kepentingan dalang di sini adalah kepentingan penjajah di wilayah jajahannya. Lalu tujuan sekarang dari para penjajah itu apa? Wakala hadafil mustakmirih wal istila'a ala syadati wasarwati. Tujuan penjajah adalah mengambil kedaulatan dan kekayaan. Kemudian kaidah selanjutnya, asyarikul istimariyu wal mustamiru. Mitra penjajah adalah penjajah. Tuh kaidahnya kan. Ini yang mau dibahas sampai sini atau mau saya lanjut ke pertanyaan keempat? Monggo, silakan. Nah, pertanyaan keempat, saya tanya begini. Apakah Robito Alawiyah pernah berperang bersama pribumi melawan Belanda? Dijawab. Robito Alawiyah tidak pernah berperang bersama pribumi melawan Belanda. Bahkan, organisasi ini menimbulkan kontroversi tentang loyalis dan tujuan sebenarnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa Robito Alawiyah dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk menandingi pengaruh dan perjuangan NU dan warganya terhadap pendudukan pemerintah kolonial. Pertanyaan yang kelima. Saya tanyakan begini. Ketika semua pergerakan dan lembaga pribumi berperang melawan Belanda dengan gigih dan di saat yang sama, Robito Alawiyah tidak berperang, itu berarti Robito Alawiyah adalah mitranya penjajah. Bukankah begitu? Saya bilang. Dan dia jawab, ya. Berdasarkan konteks sejarah dan peran Robito Alawiyah pada masa kolonial, dapat disimpulkan bahwa organisasi ini tidak terlibat dalam perlawanan melawan Belanda dan lebih cenderung bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Ini dapat diartikan bahwa Robito Alawiyah berperan sebagai mitra atau kolaborator pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Pertanyaan ke-6. Saya tanya begini. Dapatkah dikatakan bahwa Robito Alawiyah adalah serigala berbulu domba? Dan dia jawab, ya. Robito Alawiyah dapat dikatakan sebagai serigala berbulu domba. Karena organisasi ini menggunakan label keagamaan dan sosial sekaligus untuk menutupi kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Sementara sebenarnya mereka bekerja untuk kepentingan penjajah. Ini adalah contoh klasik dari serigala berbulu domba, di mana penampilan luar yang baik menyembunyikan motif sebenarnya. Ini yang terakhir, ini komentar dari sahabat kita, dari Gus Fakih. Beliau mengatakan begini, Robito Alawiyah yang didirikan 2 bulan setelah Sumpah Pemuda itu, benar-benar gerakan untuk keluarga mereka sendiri, untuk ras mereka sendiri. Pergerakan rasis yang mengangkangi 2 hal besar katanya. 1, misi keagamaan. Bahwa seharusnya orang-orang yang mengaku aswaja dan sufi ini harusnya bergabung ke NU 1926. Tapi mereka tidak gabung ke situ karena mereka tetap ingin memuliakan rasnya di hadapan kolonial penjajah. Dan itu berlaku sampai saat ini. Kedua, Robito Alawiyah mengangkangi gerakan kebangsaan 1928. Bukan saja mereka tidak mau mendukung, bahkan tahun 1934 ketika kelompok Masyayikh Al-Irsyad telat, mereka Robito Alawiyah memusuhi pergerakan-pergerakan kebangsaan itu. Sehingga Robito Alawiyah itu mengangkangi pergerakan keagamaan yang diwakili oleh wajah NU dan gerakan kebangsaan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Nah, itu ringkasnya, Kang. Berarti Robito Alawiyah itu bukan bagian dari NU ya, Bagi? Ya bukan. Nah, kalau ini Pak Kiai, maaf. Bukan. Pasca kemerdekaan Pak Kiai, pasca kemerdekaan itu peran Robito Alawiyah seperti apa Pak Kiai? Gimana? Pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai dengan munculnya Orde Baru, bagaimana peran Robito Alawiyah di Indonesia? Kan itu kan yang tadi Pak Kiai sampaikan kan sebelum kemerdekaan, artinya melawan penjajah. Kan? Nah, setelah kemerdekaan itu sampai dengan era Orde Baru,
apa peran daripada Robert Alawiyah dan kenapa nggak muncul di permukaan? Mungkin seperti apa, Kiai? Dalam sejarah setelah pasca kemerdekaan, bahwa Robito Alawiyah semakin menguatkan posisinya sebagai sebuah lembaga yang menguatkan ras mereka dengan lebih mengutamakan dan memuliakan diri mereka sendiri dengan mengatasnamakan zuriah Nabi Muhammad. Padahal sudah terbukti mereka itu kan bukan zuriah Nabi Muhammad, tapi zuriahnya Nabi Nuh yang terdapat lintas sekarang kepada kaum Ad dan kaum Samud. Hanya dengan gencarnya gerakan mereka, mayoritas warga Nahdlatul Ulama pasca kemerdekaan sampai beberapa tahun kemarin, mungkin 3 tahun kemarin, masih banyak yang percaya ini adalah gerakan rasis. Karena kalau kita tahu dan kita kembali lagi pada sejarah ketika sekarang Belanda menjajah negara Indonesia, ras yang paling utama nomor satu itu adalah bangsa Eropa. Yang kedua adalah bangsa Arab, Cina, dan sebagainya. Yang ketiga, kita ini inlander, dianggapnya kita ini budak mereka semua. Jadi mereka itu merasa bahwa sampai beberapa tahun kemarin bahwa pribumi Indonesia masih dianggap sebagai budaknya mereka. Seolah-olah ini masih zaman penjajahan di zaman kolonial Belanda. Sudah barang tentu, kalau kita kembali lagi kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, lalu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Yang sekarang menempatkan bahwa bangsa Arab itu lebih mulia dibandingkan sekarang bangsa Nusantara. Apakah kemuliaan seseorang ditentukan sekarang berdasarkan KTP tempat dia dilahirkan begitu? Ya. Jadi ini jelas sebuah gerakan yang pernah saya bahas juga kan dalam buku pertama saya. Ini kan gerakannya sangat mirip dengan gerakan yang digaungkan oleh Zionis Israel. Di mana mereka itu merasa menjadi ras paling unggul, ras paling mulia di muka bumi. Oh, salam dunia ya pokoknya masa pangmulia nawe. Ya, ras Yahudi Israel mah. Ini kan percis dengan apa yang sekarang kita dapat, yang kita dengar, bahkan kita alami dari ras Ba'alawi. Apakah ini ajaran kanjeng Nabi Muhammad? Bahkan kita tahu ada dalam sebuah hadis tentang 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, dari 10 orang sahabat Nabi tersebut yang sekarang zuriat Nabi Muhammad mana? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya sahabat Nabi itu. Artinya, hadis itu jelas kesohihannya dan diakui oleh para pakar hadis. Bahwa yang menentukan seseorang masuk ke surga itu bukan nasabnya. Bukan dari bangsa mana. Jadi ajaran yang disampaikan oleh Ba'alawi ini jelas ajaran rasisme. Dan ini jelas tidak sesuai. Bukan hanya tidak sesuai bagi sekarang tradisi Nusantara, tapi betul-betul tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak sesuai dengan ajaran Islam, Kang. Mereka mau lari kemana lagi? Kalau kita bongkar semua ajarannya itu kan saya sudah dikirim sama sahabat kita dari Tegal sama Kiai Saifuddin dari 50 kitab ya. Itu kurang lebih 250 halaman. Kalau kita bacakan satu-satu betapa banyak keganjilan tentang ajaran-ajaran menyesatkan dari kitab-kitab primer Ba'alawi langsung. Jadi kita mah nggak ngarang-ngarang, kita mah nggak fitnah-fitnah, enggak. Kita punya kok datanya semua. 50 kitab apa nggak kurang banyak itu kitab primer Ba'alawi itu. Berarti seluruhnya internalnya mereka semua pakai ya? Iya. Jadi mereka makanya Bahar bin Smith mengatakan ada Thariqatul Alawiyah. Ya ini katanya Thariqah Alawiyah. Ya itu memang begitu ajarannya. Menghina orang, merendahkan sekarang wanita Nusantara.
menganggap bahwa Ya. sepintar apapun ulama-ulama kita di hadapan mereka tuh nggak ada apa-apanya. Guru kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan mereka. Ya kan, makanya karena keluar kaidahnya buat mereka itu. Satu orang Habib bodoh lebih mulia dibandingkan 70 ulama. Ini kan rasisme itu. Dan masih juga orang-orang yang di dalam kepalanya itu, makanya saya periksa tuh, Mukibin tuh otaknya itu, coba dibuka, dibedah, itu dibelek kepalanya. Barangkali ada bungkus ciki, ada sendal capit, ada kelom, ya kan, begitu ada bungkus rokok, coba dibuka gerak kepalanya itu. Guru-guru kita Taklid dihina buta, kok Pak Kiai. bisa sekarang. Iya. Nah, ini bukan hanya sekedar taklid buta, ini taklid sabut-tabut tanah, iya mah.